Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga semua masih dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial yang akan membahas tentang peranan Indonesia di bidang politik di kawasan Asia Tenggara. Dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Pada kesempatan sebelumnya, kita telah mengetahui peranan dari globalisasi terhadap kehidupan masyarakat. Masih ingatkah adik-adik negara-negara anggota ASEAN? Ya, sampai saat ini negara anggota ASEAN berjumlah 11 negara. Pada awal dibentuknya ASEAN memiliki tujuan untuk mengatasi masalah negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Namun, seiring berjalannya waktu, di era globalisasi saat ini, ASEAN bertujuan untuk mewujudkan kawasan Asia Tenggara yang bebas dari nuklir. Berikut ini peranan Indonesia dalam kerjasama politik di wilayah Asia Tenggara. 1. Mendukung kesepakatan kawasan Asia sebagai kawasan ZOPFAN atau Zone of Peace, Freedom, and Neutrality. Maksudnya, kawasan Asia Tenggara yang damai, bebas, dan netral. Tujuannya untuk menjaga stabilitas regional agar terhindar dari perpecahan dan tidak memihak kepada pihak-pihak tertentu ketika sedang terjadi pertikaian. Yang kedua, ikut bekerja sama dalam penanggulangan nafsa di kawasan Asia Tenggara. Nafsa itu narkotika, psikotropika, dan zat aktif lainnya. Jadi, mewujudkan Asia Tenggara yang bebas dari narkoba dan peredaran-peredarannya. 3. Mengadakan perjanjian ekstradisi. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas apa itu perjanjian ekstradisi. Ya, perjanjian ekstradisi adalah menyerahkan kembali buronan yang kabur ke daerah atau negara asalnya. 4. Ikut serta dalam penyelesaian konflik di regional ASEAN. Contohnya, mengirimkan pasukan perdamaian ke Vietnam, kemudian mendorong Myanmar menghargai hak asasi manusia terhadap etnis Rohingya. Berikut ini pengaruh globalisasi terhadap kerjasama di bidang iptek. 1. Alat rumah tangga banyak yang digantikan dengan bahan plastik atau aluminium. Contohnya, nampan. Dulu terbuat dari bambu, sekarang digantikan dengan plastik ataupun aluminium. Yang kedua, transportasi tradisional digantikan dengan kendaraan bermesin. Dulu menggunakan becak tanpa mesin maupun delman. Sekarang kendaraan sudah menggunakan kereta, mobil, motor, dan becak bermesin. Yang ketiga,
alat komunikasi menggunakan handphone, email, faksimiles, dan lain-lain. Zaman dulu masih menggunakan kentongan untuk komunikasi jarak jauh, ataupun menggunakan surat. Sekarang menggunakan handphone, alat elektronik, surat elektronik atau email, dan faksimil. Yang keempat, saling bertukar informasi. Tentu karena dampak dari globalisasi yang memudahkan informasi dari berbagai negara mudah untuk diketahui, ya, merupakan salah satu keuntungan di bidang iptek. 5. Mempercepat pembangunan nasional. Karena adanya globalisasi, sarana dan prasarana harus dipenuhi untuk mempercepat penyebaran informasi di berbagai daerah. Memperluas kesempatan kerja. Semakin banyaknya pembangunan, maka kesempatan kerja pun akan semakin besar. 7. Menjaga kestabilan perekonomian dalam negeri. Contohnya, ketika wilayah negara tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhannya, maka dia harus mengambil kebutuhan tersebut di negara lain. Contohnya Indonesia membutuhkan beras dan mengimportnya dari Thailand, sehingga kebutuhan pangan di wilayah Indonesia tercukupi. Kedelapan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan negara. Ya, tentu karena setiap negara itu memiliki potensi yang berbeda-beda, maka akan terjadi kegiatan ekspor dan impor barang dari negara satu ke negara lain, sehingga pendapatan negara pun akan meningkat. 9. Mempererat hubungan persahabatan. Ya, karena terjadi kerjasama, maka saling terjadi ketergantungan, sehingga antara negara satu dan negara lain hubungannya semakin erat. Ya, itu tadi peranan Indonesia di bidang politik. Jangan lupa catat materinya pada buku catatanmu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.